Jangan zina, masih zina. Tiap hari berita kelihatan, ini selingkuh dengan ini zina, ini begini, ini begitu, ya kan? Jangan korupsi, tiap hari kita lihat berita, ini pencurian, ini penipuan, ini korupsi sekian, ini begini, masih terjadi. Kenapa? Boleh jadi karena kurang dekat dengan Allah. Ini, ya kan? Bahasa gampangnya kurang ibadah, kurang sholat, jarang baca dengan benar ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya nggak khusyuk, kelihatan kayak yang sholat tapi nggak khusyuk, nggak fokus dalam sholatnya. Sholat pun karena ada motivasi tertentu saja. Nah, ini problem, itu juga ada dalam Quran. Ada orang yang sholat itu karena motivasi tertentu, karena ria, pencitraan, karena ngejar sesuatu, disebut dengan celaka. Kasihan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada lagi sifat nifaq, munafik, kelihatan, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, karena tuntutan tertentu saja. Motivasi sholat pun karena ingin mengejar dunia. Itu problemnya. Sehingga tidak ada kemudian keistimewaan dari kalimat itu yang menghunjam kepada jiwa, yang betul-betul meminta kepada Allah untuk dilindungi. Ini poinnya. Dan dahsyatnya apa? Di ayat ke-17 ya teman-teman, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kan? Kemudian wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini poinnya. Ya, dan dia betul-betul sudah bertekad karena menggunakan lam tadi, kemudian nun taukid fakilah di akhirnya. Ya, nun taukid fakilah itu menggunakan tasydid di atas nun berharakat fathah. Ya, untuk menunjukkan satu kesungguhan yang sangat luar biasa. Aku betul-betul bertekad dengan segenap kemampuan akan melemahkan hamba itu, ya, supaya apa? Supaya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan saat yang bersamaan, di poin yang paling besarnya, aku pastikan semua sifat pelemahan itu akan aku kuasai dari semua arah yang memungkinkan manusia beraktivitas, yaitu dari depannya, dari belakangnya, kanan dan kiri. Ya, kenapa nggak atas dan bawah? Yang pertama, pada umumnya manusia nggak ada yang beraktivitas ke atas. Pada umumnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, gitu ya, pada umumnya. Dan nggak ada yang beraktivitas ke bawah. Ya, pada umumnya ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa atas itu adalah jalur petunjuk. Ya, jalur yang diberikan oleh Allah untuk memberikan hidayah. Jadi nggak akan menentang itu secara langsung, nggak akan frontal. Ya, kalau nggak tersambar halilintar tuh, ya selesai gitu. Ke bawah pun jalur kematian, ya sudah meninggal nggak digoda lagi. Ya, nggak ada kerjaan, setan yang stres tuh kalau masih menggoda orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada kerjaan kan. Ya, jadi atas dan bawah tidak terganggu di situ, tapi depan, belakang, kanan dan kiri, semua potensi arah yang dituju manusia nggak akan lepas dari was-was atau provokasi yang ditimbulkan dari syaitan.